La Llorona merupakan sosok hantu yang menjadi salah satu legenda paling dikenal di Meksiko. Dia juga biasa dikenal dengan nama Lady in White karena dia menggunakan gaun putih layaknya seorang pengantin. Sedangkan arti La Llorona adalah wanita yang menangis, sebab kemunculannya sering diiringi oleh sebuah tangisan. Karakternya yang suka menculik anak kecil dijadikan mitos oleh para orang tua untuk menakuti anak-anaknya, mirip cerita Wewe Gombel di Jawa. Cerita ini bermula bertahun-tahun yang lalu. Di sebuah pedesaan kecil yang sederhana tinggallah seorang gadis bernama Maria. Beberapa orang mengatakan dia adalah gadis tercantik di dunia. Ketika dia tumbuh dewasa, kecantikannya juga bertambah seiring rasa bangganya juga ikut membesar. Ketika dia telah menjadi seorang wanita muda yang dewasa, dia jadi sombong. Dia enggan memandang pemuda-pemuda dari desanya. Lalu pada suatu hari, di pedesaan Maria datanglah seorang pria yang tampaknya merupakan satu-satunya yang sering dia bicarakan. Dia merupakan sosok pemuda yang gagah, putra dari seorang peternak kaya dari daerah selatan. Selain tampan, pria itu juga pandai memainkan alat musik berupa gitar. Rupanya, pemuda tampan itu menyukai Maria dan berusaha mendapatkan hatinya. Dia berjanji kepada dirinya sendiri untuk menikahi gadis tersebut. Mula-mula Maria bersikap cuek dan tidak peduli, meski sebenarnya Maria juga menyukai pemuda itu. Dan tak butuh waktu lama, mereka pun bertunangan dan melangsungkan pernikahan. Awalnya semua berjalan baik. Mereka memiliki 2 orang anak dan terlihat seperti keluarga yang bahagia. Namun setelah beberapa tahun berlalu, suaminya mulai sering meninggalkan kota dan pergi berbulan-bulan lamanya. Dan ketika dia kembali ke rumah, dia hanya menemui anak-anaknya. Dia tampaknya sudah tak memperdulikan Maria. Suaminya itu bahkan berpikir untuk menyingkirkan Maria dan menikah dengan wanita lain yang berasal dari kelas sosial yang sama dengan dirinya. Tentu saja hal itu membuat Maria sangat marah. Dia mulai membenci anak-anaknya karena suaminya hanya memberi perhatian ke mereka, namun tidak pernah menghiraukan dirinya. Hingga pada suatu sore, Maria berjalan-jalan dengan kedua anaknya di jalanan yang teduh di pinggir sungai. Kemudian suaminya datang dan mendekat dan ikut duduk, namun dia tidak mempedulikan keberadaan Maria. Dia hanya berbicara dengan anak-anaknya tanpa mempedulikan kehadiran Maria dan kemudian pergi begitu saja. Dia benar-benar hanya peduli dengan anak-anaknya. Maria pun menjadi lebih marah, sehingga dia mencoba menyelakai anak-anaknya sendiri. Dia kemudian menangkap kedua anaknya dan membuang mereka ke dalam sungai. Namun, ketika mereka tak tampak lagi di permukaan, dia baru sadar dengan apa yang telah dilakukannya. Dia turun ke pinggir sungai itu dan berusaha meraih-raih tangan mereka. Namun usahanya sia-sia. Kedua anaknya hanyut terbawa arus. Menyadari kesalahannya, Maria pun menyesal. Kemudian dia menenggelamkan dirinya sendiri ke dalam sungai itu. Hingga keesok paginya, seseorang membawa kabar kepada penduduk desa bahwa ada seorang wanita cantik yang terbaring tak bernyawa di pinggir sungai. Di sanalah mereka menemukan Maria. Mereka akhirnya menguburkannya di tempat di mana dia ditemukan. Sejak itulah
Setiap malam, para penduduk desa mendengar suara tangisan dari arah danau tersebut. Suara tangisan pilu seorang ibu yang mencari anak-anaknya. Karena tangisannya, orang-orang menamakan hantu itu dengan nama La Llorona, artinya wanita yang menangis. La Llorona juga kerap menampakkan diri kepada pemuda-pemuda yang melintas dekat sungai itu untuk membalaskan dendamnya. Sosoknya sering terlihat mengenakan sebuah gaun panjang berwarna putih dengan tatapan kosong yang menakutkan serta kuku-kuku jarinya yang panjang seakan siap menerkam. Kisah wanita yang menangis ini kemudian diceritakan kepada anak-anak muda sebagai kisah nyata, dan anak-anak diperingatkan untuk tidak keluar rumah pada malam hari karena bisa saja La Llorona menangkap dan tidak akan mengembalikan mereka. Namun, tak sedikit juga yang memakai legenda ini untuk mengajarkan anak gadis mereka tentang kehidupan percintaan, agar tidak terlena dengan pemuda-pemuda yang berpenampilan bagus dan kaya raya, serta agar berhati-hati dalam memutuskan pernikahan.